Pernahkah kamu bertanya, mengapa sebagian orang berhasil meraih kekayaan luar biasa, sementara yang lain terperangkap dalam jerat kesulitan seumur hidupnya? Apakah keberuntungan semata yang membedakan mereka? Ataukah ada hukum yang tak terlihat yang diam-diam mengatur siapa yang akan naik dan siapa yang tetap diam di tempat? Pertanyaan-pertanyaan ini mengganggu Napoleon Hill sepanjang hidupnya. Hingga akhirnya ia menyusun sebuah peta jalan menuju kekayaan, bukan sekadar materi, tapi juga jiwa. Pada awal abad ke-20, Hill melakukan hal yang nyaris mustahil. Ia mewawancarai lebih dari 500 orang terkaya dan tersukses di zamannya, dari Andrew Carnegie hingga Henry Ford. Ia mencoba mengurai benang merah yang menghubungkan semua kisah sukses itu. Dan dari pengembaraan intelektual dan spiritual itulah lahir Think and Grow Rich, sebuah buku yang tidak hanya mengajarkan cara berpikir kaya, tapi juga cara menjadi kaya dalam berpikir. Namun buku ini bukan tentang uang, bukan pula sekadar tentang ambisi. Ini adalah tentang iman terhadap ide, tentang kekuatan pikiran manusia yang mampu membelokkan nasib. Ia menantang pembaca untuk menggali satu tambang emas yang tersembunyi jauh di dalam pikiran sendiri, dan dengan disiplin, keyakinan, dan imajinasi mengubahnya menjadi kenyataan. Inilah review Think and Grow Rich. Segalanya bermula dari keinginan, bukan keinginan biasa yang sekadar muncul lalu pergi, tapi hasrat yang membakar jiwa dan tidak mengenal kompromi. Napoleon Hill menyebutnya definiteness of desire, sebuah titik awal dari segala pencapaian. Ia mencontohkan Edwin C. Barnes, seorang pria biasa yang bertekad bekerja sama dengan Thomas Edison, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai rekan bisnis. Barnes tak memiliki uang, koneksi, apalagi pengalaman. Namun ia memiliki satu hal, tekad yang tidak bisa ditawar. Ia naik kereta barang menuju kantor Edison dan memulai karirnya dari bawah, bahkan diolok-olok oleh banyak orang. Tapi waktu membuktikan, keinginannya bukan angan-angan. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi mitra resmi Edison. Disinilah Hill mengajarkan kita, keinginan yang pasti dan tidak goyah adalah titik awal dari kekayaan. Kisah Barnes adalah cermin bagi siapa saja yang ragu pada mimpinya. Ia menunjukkan bahwa dunia lebih menghargai hasrat yang tulus daripada gelar atau privilege. Dalam dunia penuh ketidakpastian, keinginan yang membara adalah pelita pertama yang menerangi kesuksesan. Pertanyaannya sekarang, apa keinginan terdalam dalam dirimu yang belum kau kejar karena takut terlihat konyol? Banyak orang punya mimpi, tapi hanya sedikit yang mempercayai mimpi itu cukup dalam untuk bertindak setiap hari mewujudkannya. Hill menjelaskan bahwa faith atau iman adalah zat yang mengubah pikiran menjadi kekuatan kreatif. Bukan iman religius mata, tapi iman terhadap diri sendiri, terhadap kemungkinan, terhadap proses. Ia memperkenalkan konsep autosuggestion, pengulangan afirmasi yang mendalam dan terus-menerus untuk menanamkan kepercayaan di alam bawah sadar. Jika seseorang terus mengulang bahwa ia akan berhasil, maka seluruh sistem pikirannya mulai bergerak selaras untuk mencapainya. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara nyata dan khayal. Ia hanya tahu apa yang Anda tanamkan dengan keyakinan. Iman bukanlah angan-angan kosong, melainkan energi yang memandu tindakan, bahkan saat belum ada bukti keberhasilan. Dalam dunia yang penuh keraguan, iman adalah tali pengikat harapan agar tidak lepas dari genggaman. Iman yang benar menjadikan mimpi sebagai instruksi untuk semesta, dan semesta entah bagaimana mulai merespon dengan cara yang seringkali di luar logika.
Apa yang kamu katakan pada diri sendiri setiap hari akan menjadi takdir kamu. Hill meyakini bahwa autosuggestion bukan hanya alat mental, tapi ritual spiritual yang mampu membentuk realitas. Sugesti bukan tipu daya, melainkan program sadar yang kita tanam pada alam bawah sadar. Kita tumbuh dengan banyak suara luar, dari orang tua, guru, lingkungan yang seringkali mengkerdilkan mimpi kita. Tapi Hill mengajarkan bahwa suara yang paling menentukan bukanlah suara dari luar, melainkan suara dalam. Setiap afirmasi yang diucapkan dengan keyakinan adalah perintah kepada jiwa. Sugesti diri dalam pandangan Hill adalah cara untuk mendisiplinkan pikiran, mengarahkan perhatian, dan menyingkirkan kebisingan yang melemahkan. Ia bukan sekadar motivasi, tapi latihan mental yang mengubah cara kita memandang diri sendiri. Bukankah begitu banyak yang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka percaya mereka tidak mampu? Pengetahuan umum tidak akan menjadikan siapapun kaya. Hill dengan tegas menyatakan bahwa pengetahuan harus diorganisir dan diarahkan secara cerdas menuju tujuan tertentu. Inilah yang disebut sebagai specialist knowledge. Seorang pengusaha sukses tidak perlu tahu segalanya, tapi ia tahu apa yang perlu ia kuasai dan tahu siapa yang bisa ia andalkan untuk sisanya. Hill menyarankan agar kita berhenti menjadi ensiklopedia berjalan dan mulai menjadi arsitek gagasan yang tahu memanfaatkan keahlian tertentu. Pengetahuan ibarat pisau, tajam saja tidak cukup, ia harus diarahkan. Dalam dunia penuh informasi seperti sekarang, kebijaksanaan terletak bukan pada berapa banyak yang kita tahu, tapi bagaimana kita menggunakan yang sedikit itu untuk hasil yang luar biasa. Lalu apakah kamu sudah memilih pengetahuan mana yang akan menjadi senjata kamu dalam hidup ini? Di dunia nyata, uang berpindah tangan, tapi di dunia ide, kekayaan diciptakan. Hill memuliakan imajinasi sebagai kekuatan utama manusia. Ia membagi imajinasi menjadi dua: imajinasi sintetik, yaitu menggabungkan ide lama, dan imajinasi kreatif, melahirkan sesuatu yang benar-benar baru. Semua pencapaian besar bermula dari benih imajinasi. Sebelum gedung pencakar langit berdiri, ada sketsa samar di benak seorang arsitek. Sebelum mesin ditemukan, ada gambaran liar dalam kepala seseorang yang dianggap gila. Imajinasi bukan pelarian dari kenyataan, ia adalah jalan pintas menuju masa depan. Hill mendorong pembaca untuk berani berimajinasi dengan liar dan disiplin, karena dunia hanya akan berubah oleh mereka yang mampu melihat sesuatu yang belum ada, lalu percaya bahwa itu mungkin diwujudkan. Apakah imajinasi kamu masih hidup, atau sudah lama dimatikan oleh logika dan realita? Banyak impian terkubur bukan karena tidak mungkin, tapi karena terlalu lama menunggu waktu yang tepat. Hill menekankan pentingnya membuat keputusan cepat dan mantap. Dalam studinya, ia menemukan bahwa para miliarder adalah pengambil keputusan yang cepat dan tidak mudah goyah. Setiap keputusan adalah titik balik. Setiap seseorang berkata, "Aku akan mulai hari ini," maka dunia di sekitarnya berubah. Energi bergerak, kebetulan muncul. Tapi jika keputusan ditunda, peluang pun berlalu. Dunia tidak menunggu orang yang ragu-ragu. Hill mengajak kita untuk berhenti menimbang terlalu lama. Terkadang keputusan terbaik adalah memutuskan untuk bertindak, meski jalan belum sepenuhnya jelas, karena langkah pertama seringkali membuka peta yang tak terlihat sebelumnya. Jadi, kapan kamu akan mengambil keputusan yang telah terlalu lama kamu tunda? Di akhir perjalanan, bukan kepintaran atau bakat yang menentukan,
melainkan ketekunan. Hill menyebutnya sebagai kualitas yang memisahkan pemimpi dari pencapai. Banyak orang menyerah tepat saat kesuksesan tinggal selangkah lagi. Ketekunan adalah bukti bahwa kamu benar-benar menginginkan sesuatu. Ia diuji ketika hasil tak kunjung tampak, ketika kritik datang bertubi-tubi, ketika kesepian jadi teman setia. Tapi justru di sanalah karakter dibentuk dan sejarah ditulis. Hill mengajak kita untuk bersetia pada proses, bukan hanya pada hasil. Karena setiap langkah kecil, jika terus diulang, menjadi jalan menuju impian. Dan setiap kegagalan, jika diterima sebagai pelajaran, adalah batu loncatan, bukan batu sandungan. Barangkali kekayaan terbesar bukanlah uang, tapi ketekunan yang tetap hidup di tengah badai keraguan. Sahabatku semua, setelah menapaki setiap halaman Think and Grow Rich, kita menyadari bahwa kekayaan sejati bukan semata-mata saldo di rekening, tapi kekuatan untuk berpikir dengan arah. Ini adalah perjalanan untuk menjadi penguasa atas diri sendiri sebelum menjadi penguasa atas dunia. Napoleon Hill tidak menawarkan formula instan. Ia menawarkan cara pandang. Ia mengajak kita memeriksa keyakinan, membongkar batasan, dan merakit ulang hidup berdasarkan gagasan bahwa pikiran adalah benda nyata. Apa yang kita yakini, kita wujudkan. Apa yang kita takutkan, kita undang masuk. Membaca buku ini bukan sekadar kegiatan literasi, tapi upacara batin. Sebuah perenungan dalam terhadap siapa kita, kemana kita menuju, dan apa yang ingin kita wariskan. Jika kamu sedang mencari arah, bacalah buku ini. Jika kamu merasa sudah tahu segalanya, bacalah 2 kali. Karena dalam diamnya kalimat-kalimat Napoleon Hill tersembunyi kunci pintu-pintu yang mungkin selama ini kamu cari dalam kebisingan dunia. Mari berdialog, bukan hanya dengan buku ini, tapi dengan diri sendiri. Sudahkah kamu berpikir cukup dalam untuk tumbuh dan menjadi kaya? Dalam arti yang paling luas dan paling manusiawi. Jangan sekedar baca, renungkan, lalu wujudkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.